Oke. Hari ini kita akan bahas tentang reaksi kimia dalam larutan air. Kalau sebelumnya kan kita membahas tentang konsentrasi larutan ya, macam-macam satuan konsentrasi dalam larutan. Nah, oke. Biasanya kalau reaksi kimia itu kebanyakan berlangsung di larutan air ya, kebanyakan berlangsung dalam larutan, dalam bentuk larutan. Kan kita tahu ya senyawa kimia itu kan bentuknya ada yang padat, cair, sama gas. Dan tetapi yang namanya reaksi kimia itu banyak sekali yang terjadi dalam larutan air. Karena apa? Karena biasanya air itu dia bisa melarutkan sejumlah besar ya. Berarti kalau dibilang sejumlah besar itu nggak semua juga sih, nggak semua senyawa juga larut dalam air, tapi sebagian besar itu dia senyawanya larut dalam air. Atau misal pun dia tidak larut, ketika di dalam air dia bisa terurai. Senyawa tersebut, senyawa-senyawa kimia itu bisa terurai menjadi ion. Ion ini apa? Sebelumnya kita sudah membahas tentang ion. Ion ini apa? Coba dijelaskan ion apa? Yang disebut dengan ion itu apa? Suatu atom yang memiliki muatan listrik, Bu. Suatu atom yang memiliki muatan ya. Dia bisa berbentuk atom atau molekul ya. Kalau atom kan cuma tunggal satu unsur gitu ya. Kalau misalnya ion ini juga bisa berupa molekul. Molekul itu kan bisa campuran beberapa, satu atau dua atau tiga atom ya. Satu. Kalau campur berarti pasti minimal dua atau tiga atom. Jadi ion ini bisa berupa unsur yang memiliki muatan atau molekul yang memiliki muatan. Kalau contohnya unsur yang memiliki muatan itu contohnya H ya. H+, gitu. Terus apalagi ya yang memiliki unsur tuh Na ya. Na kan cuma satu atom ya, Na+. Kalau molekul contohnya apa? OH- gitu ya. Itu kan molekul karena dia terdiri dari dua unsur, unsur O dan unsur H atau dua atom O dan atom H seperti itu. Jadi ketika dia bermuatan dia apa? Dia disebut dengan ion seperti itu. Nah, senyawa tersebut akan bercampur secara merata. Ya, dia akan tercampur secara merata dan bebas dalam larutan. Nah, sehingga nanti reaksi kimia itu akan berjalan lebih mudah dan cepat. Makanya nanti ya kalau kita misalnya praktikum, zat padat pun kita larutkan dalam air terlebih dahulu. Baru kita reaksikan dengan senyawa kimia yang lain. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan reaksi kimia itu terjadinya di larutan air. Tapi ini kebanyakan ya, berarti ada kasus lain memang reaksi kimia itu dalam bentuk padat sama padat ada, gas sama gas ada gitu ya, atau padat dengan gas ada. Tapi kan sebagian besar itu terjadi di larutan air. Nah, secara alami ya, larutan air itu ternyata ada jenis-jenisnya. Ya, jenis larutan air itu ada 3 jenis. Yang pertama itu larutan non elektrolit. Ya, jadi kita sering dengar ya istilah elektrolit, tapi mungkin kita apa ya, kurang paham. Ada yang paham nggak sebenarnya elektrolit ini artinya apa sih? Kenapa ada yang disebut dengan non elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah? Itu sebenarnya apa? Pengertian secara harfiah elektrolit itu apa? Jadi misalnya kita ingin ini, kenapa? Pekat bukan elektrolit. Zat yang terurai, Bu.
Tri apa? Elektrolit itu apa? Zat yang terurai, Terurai. yang larut. Oh, Enggak ya, kalau larut enggak ya. Ada yang lain enggak? Elektrolit itu apa? dalam bentuk ion. Coba dari dari kata-katanya dulu di apa? Dianalisa. Elektro. Bu, muatan Elektro itu listrik, Bu. apa? Nah, listrik ya. Muatan listrik ya. Makanya ada jurusan apa? Teknik elektro. Berarti dia berkutat seputar pelistrikan. Nah, jadi ternyata senyawa-senyawa itu di dalam air, senyawa-senyawa kimia dalam air itu ada yang sifatnya bisa menghantarkan listrik. Konduktor istilahnya ya kalau penghantar listrik itu. Pelajaran waktu kita SMP kalau nggak saya. Penghantar listrik yang baik disebut dengan apa? Konduktor, benar nggak? Ya, Bu. Ya, penghantar listrik yang buruk apa? Isolator, Bu. Isolator ya. Nah, ternyata senyawa kimia yang larut dalam air itu dia bisa bersifat elektrolit juga, bisa menghantarkan listrik. Ternyata ya, jadi ada 3. Ada yang bersifat non elektrolit, ada yang elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah. Nah, ini tergantung apa? 3 macam ini. Ternyata yang berpengaruh itu adalah ion, ya, ion muatan. Jadi semua atom atau senyawa atom di dunia ini ya, di alam ini semuanya itu kan ada potensi ya, namanya aja bagian dari atom itu ada elektron, ya kan? Elektron itu kan namanya istilahnya listrik gitu ya kalau bahasa awamnya. Kita tuh punya ada sifat listrik ya dari semua senyawa itu, tapi masalahnya sekarang apakah dia besar tidak gitu ya. Konsentrasinya itu misalnya di larutan yang non elektrolit ini ya. Kita hapus biar enggak. Nah, contohnya yang larutan non elektrolit. Artinya apa? Dia larutan ini enggak ada ion. Berarti tidak ada yang terurai ya. Tidak ada senyawa yang terurai. Tidak ada senyawa yang terurai. Kan ion itu kan terurai ya, istilahnya terurai itu terdisosiasi. Disosiasi. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian dengar istilah terdisosiasi, jangan bingung ya, apa sih terdisosiasi? Ya bahasa awamnya terurai lah, senyawa itu terurai menjadi ion-ionnya, ion positif dan ion negatif. Nah, ketika dia itu bersifat larutan itu bersifat non elektrolit berarti tidak ada terbentuk ion-ion, tidak ada yang terurai, tidak ada muatan atau muatan positif dan muatan negatif yang terurai dalam larutan tersebut. Misal pun ada ya yang terurai, konsentrasinya itu sangat kecil. Sehingga ketika konsentrasinya sangat kecil itu dia tidak bisa menghantarkan listrik. Bukan penghantar listrik, seperti itu. Nah, yang kedua adalah larutan yang dia bersifat elektrolit kuat. Ya, artinya apa? Elektrolit kuat ini di mana konsentrasi ion ya. Konsentrasi ion dalam larutan tersebut tinggi. Jadi dia terurai semua mungkin ya senyawa tersebut terurai semua menjadi muatan positif dan muatan negatif. Sehingga meskipun jumlah zat terlarutnya kecil ya, zat terlarutnya mungkin cuma sedikit ya, tapi konsentrasinya tinggi, terurai semua sehingga dia dapat menghantarkan listrik dengan baik atau disebut juga dengan konduktivitas listriknya tinggi. Dia merupakan penghantar listrik yang sangat baik. Atau dia bersifat
dia ada sifat elektrolitnya tapi lemah ya, larutan elektrolit lemah. Larutan di mana konsentrasi ionnya ya. Jadi yang berpengaruh di sini adalah konsentrasi ion. Konsentrasi ion dalam larutan tersebut rendah walaupun jumlah zatnya itu banyak gitu ya. Contohnya apa? Perak nitrat misalnya ya. Perak nitrat itu kan dia penghantar listrik yang baik atau tidak? Nanti kita lihat ya. Nah, misalnya jumlah yang terlarutnya sedikit, jumlah banyak ya maaf, jumlah yang zat yang terlarutnya banyak, tapi ion, konsentrasi ion yang bisa terurai berarti ya, yang bisa terurai menjadi ion-ion itu rendah sehingga apa? Dia menjadi penghantar listrik yang rendah. Dia bisa menghantarkan listrik, tapi tidak terlalu bagus. Jadi itu kaitannya ya, larutan elektrolit itu. Kan sering dengar ya yang iklan, ada iklan ya, iklan Fokus, Bu. Vokalis sweat. iklan apa sih nama grupnya itu? Yang cewek-cewek itu? Masa nggak tahu? JKT48 ya. Pasti Pokari. cowok-cowok tahu. Nah, itu kan iklannya dia apa? Minuman berelektrolit ya. Ya nggak sih? Ya, Bu. Itunya tuh. Jadi berarti minuman itu mengandung ion-ion. Ya, jangan sampai lupa lagi ya ion itu apa. Jadi ion itu berarti adalah yang bermuatan. Apakah molekul yang bermuatan atau unsur yang bermuatan. Kan kalau minuman elektrolit itu kan dia apa? Na ya biasanya ya yang ditumbuhkan mengandung Na, Cl, terus K biasanya kan. Ini kan bermuatan semua kan. Ternyata dia ada di minuman tersebut. Walaupun jumlahnya kecil tapi itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi agak lebay sih iklannya ya karena sebenarnya kita minum air biasa juga itu sudah terkandung kan sebenarnya sini. Tapi ya namanya orang jualan ya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh sifat-sifat elektrolitik beberapa senyawa dalam larutan air. Ini ya, ada yang bersifat elektrolit kuat, ada yang bersifat elektrolit lemah, dan ada yang sama sekali non-elektrolit seperti H2O, alkohol, glukosa, sukrosa, urea, etilen glikol, gliserol dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian apa? Dan di sini yang kuat ya NaCl. Oke, sebentar. Kok nggak masuk ya? Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada sifat, ini contoh-contoh senyawa yang sifatnya bersifat, apakah dia bersifat elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Contohnya ya, ini masih ingat apa beda ionik, ikatan ion sama ikatan kovalen? Pelajaran sebelumnya. Kan ada disebut dengan senyawa ionik, ada senyawa kovalen. Itu bedanya apa antara senyawa ionik dengan kovalen ini? Ikatan ionik sama ikatan kovalen. Coba di recall lagi pelajaran sebelumnya.
banyaknya muatannya sih, Bu? Ini yang ikatan ya, ikatan apakah yang mana yang ikatannya serah terima elektron, mana yang ikatannya apa? Kalau kovalen apa? Yang disebut dengan ikatan kovalen ini? Kovalen ikatan pasangan bukan sih, Bu? Ya, ikatannya terbentuk karena apa? Penggunaan bersama elektron. Penggunaan elektron secara bersama. Itu disebut dengan kovalen. Sedangkan kalau ikatan ionik atau senyawa ionik terbentuk karena ada serah terima elektron. Ya, diingat lagi ya pelajaran sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini ternyata semua senyawa yang ikatannya ionik ya, terikat secara ionik, dia itu apa? Yang larut dalam air adalah elektrolit kuat ya. Senyawa ionik itu semua senyawa ionik yang larut dalam air dia merupakan elektrolit kuat. Contohnya apa? NaCl. NaCl itu apa? Garam ya, garam dapur. MgCl2, MgCl ini magnesium klorida. NaOH, natrium hidroksida, KBr, kalium bromida. Nah, semua ini ya, dia merupakan elektrolit kuat. Jadi kita bisa menganalisa dari bentuk ikatannya, dari jenis ikatannya ya, ternyata yang senyawa ionik itu dia merupakan elektrolit kuat. Semuanya. Sedangkan sedikit senyawa yang kovalen, yang ikatannya kovalen itu yang bersifat elektrolit kuat. Seperti itu ya. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa semua senyawa ionik ini itu bersifat elektrolit kuat. Kalau kovalen juga ada bersifat elektrolit kuat tapi sedikit. Kebanyakan yang berikatan secara kovalen itu dia bersifat elektrolit lemah atau ada juga yang non elektrolit seperti itu. Nah, ini kan Ibu, ikatan maaf. kovalen semua ya. Absennya udah ditutup ya, Bu? Iya, 20 menit ya. Kalau telat absen gimana, Bu? Ya udah nanti di absen di saya ini isi ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nanti jangan telat absen lagi ya. Jadi misalnya kalian mau kuliah apapun, ya, mau kuliah kimia organik, mau kuliah mikro, yang pertama ya ingat di dalam pikiran kalian dua aplikasi yang kalian buka adalah LMS dan Zoom. Oke, duanya harus dibuka dulu ya, itu dua-duanya. Yang lain, tunggu yang lain. Dan setelah isi absen baru buka Zoom. Itu harus diingat ya, otomatis lah di dalam kepala itu langsung. Oh, saya mau kuliah nih, LMS buka, Zoom buka, WA buka. Semuanya informasi ada di sana. Oke. Kita lanjut. Nah, yang tadi ya, jadi kalau dia senyawa ionik, dia akan bersifat, semua senyawa ionik itu bersifat elektrolit kuat, sedangkan senyawa kovalen, dia itu ada yang bersifat elektrolit kuat, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. HCl itu asam ya, asam klorida, asam bromida, asam iodida, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, dan HClO4 asam klorat ya, HClO4 ini. Nah, kebanyakan dia malah bersifat lemah atau non elektrolit. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membedakan ketiga jenis larutan elektrolit tersebut? Nah, cara yang paling mudah itu adalah kita harus bisa menulis ya, menulis persamaannya dalam kimia. Persamaan kimianya
persamaan kimianya seperti apa ya? Kan kita tahu yang namanya elektrolit kuat itu adalah ion ya. Dia akan terurai menjadi elektrolit kuat itu dia akan terurai menjadi ion dan konsentrasinya tinggi. Untuk itu kita harus tahu dulu penguraian senyawa tersebut seperti apa. Contoh nih ya. Nah, bagaimana cara penulisan senyawa ionik? Contoh, senyawa elektrolit kuat NaCl. Ya. NaCl garam dapur ya. Garam dapur ini akan terurai menjadi ion-ion yang terpisah kalau di dalam air ya. Dia akan berubah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ketika senyawa NaCl ini kalau NaCl ya, kalau dia tidak terlarut dalam air, kodenya apa? Yang di bawahnya ini tulisannya apa? Ada yang ingat nggak? Kan kalau menyatakan suatu rumus kimia itu kan ada koefisien ya kan, ada subskrip, ada satu lagi di sini yang menunjukkan bentuk zatnya yang pakai tanda kurung. Biasanya kan ada yang S. S itu apa? Solid ya. Terus apa lagi? Ada G. G itu gas. Terus apa lagi? L ya. L itu liquid ya, cair, berbentuk cair. Atau aqueous ya. Aqueous ini berarti terlarut dalam air. Nah, kalau NaCl sebelum dia dilarutin dalam air dilambangkan seperti ini ya, NaCl S gitu ya, ada S-nya di sini berarti dia solid. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air, jadi kita harus bisa ya membaca persamaan reaksi seperti ini. Kita lihat di bawahnya ini ada apa? Ada tandanya ya, aqueous ini berarti ya. Aqueous ini berarti NaCl-nya ada dalam air. Otomatis kalau NaCl ada dalam air, dia akan terdisosiasi. Terdisosiasi itu apa? Terurai. Terurai menjadi atom yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Molekul lah ya. Molekul yang bermuatan positif atau negatif. Nah, berarti NaCl dalam air, NaCl aqueous ini akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, jika ada persamaan reaksi seperti ini, berarti kita tahu nih, larutan seperti ini karena dia terion, dia merupakan senyawa elektrolit kuat. Gitu. Panahnya 1 ya. Nah, dari seperti ini aja kan senyawa kalau kimia itu pasti dinyatakan dalam rumus ya. Dalam rumus kimia atau persamaan kimia ya. Jadi kalau ketika kalian sudah melihat seperti ini, kalian paham ini merupakan suatu larutan ya. Dari mana tahu ini adalah larutan? Dari lambang yang ini tadi. Aqueous ini ya. Dia merupakan suatu larutan dalam air. Kan larutan ini juga ada larutan dalam etanol, dalam apa kan beda-beda ya pelarutnya. Tapi kalau yang namanya aqueous berarti larutan dalam air, berarti dia akan terdisosiasi. Ini artinya dia terdisosiasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Gitu. Lambangnya juga di bawahnya aqueous ya. Tandanya di bawahnya juga aqueous karena dia terurai itu bisa terurai itu hanya karena dia dilarutkan dalam air. Jadi kalau kalian melihat persamaan reaksi seperti ini, berarti ini merupakan suatu senyawa elektrolit kuat. Nah, itu elektrolit kuat ya. Nanti kita bedakan bagaimana kalau menuliskan senyawanya itu dia adalah elektrolit lemah. Nah, contoh senyawa elektrolit lemah. Ini apa? Tahu ini senyawa apa? C2H2H3O. H-nya ditulis di pinggir sini. Coba searching dulu, ini senyawa apa?
Asam apa? Asam Coba ini asam apa? Asam asetat bukan? Sulfat sulfurid acid bukan, Bu? Bukan. Kalau sulfat pasti ada S. Ya, kalau asam sulfat ya, sulfat itu kan S. Sulfur itu kan S ya. Kalau sulfat pasti dia S, sedangkan dia ini nih. Ini apa nih? Coba cari HC2 H3O2 ini apa? asetitase itu asam asetik. Asam asetat ya. Asam apa yang kita pakai di dapur ya, ibu-ibu di dapur masak apa nih pakai asam asetat? Masak acar nggak sih namanya? Iya ya, yang timun Cuka nggak, Bu? sama cuka ya, tuh tahu sering masak ya. Suka lah ya. Sering makan bakso, Bu. Ya, kapan kita makan bakso bareng-bareng? Oke. Segera, Bu. Boleh. Kalau udah ini, Bu. Boleh, Bu. Tatap muka, Bu. Diatur jadwalnya, Bu. Pas ini aja tuh, pas Praktikum, Bu. praktikum ya. Siapa yang suka Boleh. bikin bakso? Tri ya. Nggak bisa, Bu. Aku bisanya makan. Oh, bisanya Andi, makan. Bu. Evita ya. Gojek, Bu, Gojek. Ya udah, GoFood nanti ya. Yang enak pempek apa? malah bahas ini. Dono, Bu. Pempek apa? Saya belum tahu yang enak. Bakso di sini Dono apa. aja, Bu. Bakso Dono. Bakso Odading, Dono. Bu, odading. Oh, dading maaf. Pempek rumus kimianya apa, Bu? Pempek rumus kimianya ya gabungan apa? Gabungan apa coba pempek? Coba saya tanya ya. Pempek itu gabungan apa? Amelium, tepung amelium. Tepungnya tepung apa? Tepung tapioka. Aci ikan, Bu. Air. Kanji. Tepung Kanji, Bu. kanji ya. Tepung kanji ini apa rumusnya? Ini ini termasuk apa? Ini termasuk makromolekul. Ya. Artinya apa makromolekul ini? Molekul besar. Kalau ini kan molekul kecil ya. Kalau molekul besar tuh rantainya panjang. Nanti kita bahas di karbohidrat. Oke. Mau dibahas nggak sekarang? Pusing nanti ya. Jadi semuanya bisa loh kalau mau dibahas. Kanji itu apa? Kalau ikan itu apa? Ikan itu udah lebih ini lagi ya. Udah lebih kompleks lagi senyawanya. Kita bahas tentang apa? Protein, berarti kan struktur protein. Banyak ya. Nanti kita bahas di materi kimia organik dan biokimia. Kita belajar kimia dasar dulu. Oke, Kenapa? Bu. Oke. Iya, belum sampai. Tapi janji ya nanti makan pempek ya. Iya, Mas Andi yang takdir. Yang terakhir yang nilai UTS-nya dapat A atau nilai UAS nanti nilai akhirnya dapat A ya. Baik, Bu. Selebrasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang elektrolit lemah contohnya ini ya, asam asetat. Nah, gimana cara penulisan persamaan kimianya? Pertama ini ditulis dulu ya, senyawa asam asetatnya. Kemudian tulis ion-ion yang terurainya apa? Nah, ingat ya kalau yang namanya asam itu dia adalah menurut teori, oh ya kemarin saya salah ya. Itu teori asam Arrhenius ya, bukan Bronsted-Lowry, beda lagi, Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius ini yang disebut dengan asam yang melepaskan H+. Yang basa itu dia yang melepaskan OH-. Bukan Bronsted-Lowry ya. Kalau Bronsted-Lowry itu dia menyatakan adalah asam itu yang sebagai donor proton. Mirip sih sebenarnya ya teorinya. Yang basa itu adalah yang donor berarti ada aseptor ya. Aseptor, bahasa Inggris lagi, aseptor proton gitu. Ya, di sini kan
Udah tahu ya kita ini dia adalah asam asetat, turunan dari asam karboksilat. Nah, dia akan terurai ya, terurai dalam air itu menjadi H+ ya, C2H3O2-. Makanya saya bilang ya tadi yang namanya ion itu bukan cuman atom ya, bukan cuman terurai jadi atom. Nah, bermolekul seperti ini, kalau dia muatannya lebih ya seperti ini, kalau cobalah kita hitung nanti ya, ini muatan, cara menghitung muatan masih ingat yang dulu? Ini kan berhubungan dengan ikatan ininya ya, jumlah elektron yang berikatan. Ketika elektronnya berlebih, berarti dia akan nanti akan bermuatan apa? Negatif ya. Ketika elektronnya kurang, dia sebagai donor elektron dia akan bermuatan positif. Nah, asam asetat ini dia akan terurai menjadi H+ dan C2COOH- biasanya gitu ya. C2H3, saya kok bingung kayak misalnya kayak gitu ya. Biasanya penulisannya CH3COO-. Ini sama aja ya. Kalau saya lebih ingat seperti ini kalau asam asetat itu, maka dia akan terurai menjadi CH3COO-. H+ ditambah CH3COO-. Ini termasuk ke dalam molekul ion. Molekul ion karena dia terbentuk dari beberapa atom. Nah, karena dia bersifat elektrolit lemah ya. Apa artinya elektrolit lemah itu? Hanya sedikit molekul dia yang terurai. Ya, misal si asam asetat ini 10 mg misal 10 gram gitu ya dilarutkan dalam air 1 liter ya. Tidak semuanya, tidak ke 10 gramnya itu akan terurai menjadi ion. Hanya sedikit aja yang terurai. Nah, makanya dia di reaksi seperti ini digambarkan bolak-balik ya dengan tanda panah ini, tanda panah 2. Artinya kalau misalnya kalian lihat ada suatu persamaan reaksi, ada tanda panah 2, itu artinya reaksinya bolak-balik. Jadi dia ketika dia sudah terurai misalnya kan dia bisa kembali lagi membentuk senyawa asalnya gitu kan, berarti reaksinya istilahnya ini reversible ya. Jadi dia bisa terurai atau kembali terbentuk ke senyawa awalnya. Nah, ketika kalian lihat dia seperti ini persamaan reaksinya, ada tanda panah 2, berarti persamaan reaksi ion ini menunjukkan ini sifatnya apa? Elektrolit lemah ya, karena jumlah ion yang terurainya hanya sedikit, seperti itu. Paham nggak yang ini? Jadi dilihat dari tandanya ya, dari tanda panah 2. Tadi kan kalau yang elektrolit kuat, panahnya cuma 1 ya. Jadi ketika dia sudah terurai, ya terurai aja semua. Misalnya kita NaCl ini kita larutkan 1 gram ke 1 liter air. 1 gram NaCl itu terurai semua menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan kalau yang tadi, yang asam asetat ini, yang terurainya sedikit gitu, tidak semua, tidak ke 10 gram. Misalnya kita 10 gram asam asetat kita larutkan dalam 1 liter, tidak ke seluruh 10 gramnya itu yang terurai menjadi H+ dan CH3COO-. Seperti itu. Lihat dari tanda panahnya ini. Nah, bagaimana dengan elektrolit yang non elektrolit? Tadi kan udah ya, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Kalau non elektrolit bagaimana cara menyatakannya, persamaan reaksinya? Nah, untuk senyawa yang non elektrolit, ionisasi yang terjadi sangat sedikit. Ya, saking sedikitnya itu bisa diabaikan. Nah, dalam persamaan kimia kalau dia tidak terion, dia pakai rumus molekul aja. Gitu. Jadi tidak usah dibuat ininya ya, bentuk terurainya. Kita coba lihat tadi yang termasuk non elektrolit apa? H2O. Nah, H2O ya tulis saja H2O. Tidak perlu ditulis apa? H+, 2H+ tambah
O-2 nggak perlu kan, karena dia bukan elektrolit kuat gitu ya. Makanya nggak perlu ditulis seperti ini. Tulis aja rumus molekulnya apa? H2O ya H2O. Etanol apa? C2H5OH ya udah, tidak perlu ditulis oh ini terurai menjadi enggak, karena dia memang tidak terurai sama sekali seperti itu, karena dia non elektrolit. Nah, jadi ini ya, untuk senyawa yang non elektrolit, ionisasi yang terjadi sangat sedikit sehingga dapat diabaikan. Dan dalam persamaan kimia tetap digunakan rumus molekul, bukan ion. Oke. Ion hanya untuk yang senyawa-senyawa yang terdisosiasi, terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Oke, ada yang ditanyakan yang ini? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, ini teori aja. Nah, masuklah ke soal. Ternyata ada soalnya ya. Coba. Suatu larutan volumenya 2 liter. Suatu larutan volumenya 2 liter. Ya. Mengandung CuSO4 0,6 molar dan Al Al2SO4 3 kali 0,27 molar. Pertanyaannya, hitung molaritas SO4 2- dalam larutan tersebut. Kemudian nyatakan konsentrasi SO4 2- dalam miligram per liter. Miligram per liter kemarin itu apa? Sama aja dengan ppm. ppm itu sama dengan miligram per liter, atau ini kalau dalam volume ya, dia liter. Kalau dia dalam kilogram, dalam berat miligram per kilogram. Jadi coba kira-kira apa dulu yang dilakukan ketika ada soal seperti ini? Coba kita belajar menganalisa ya. Yang pertanyaannya ini, coba baca pelan-pelan, kemudian kira-kira menurut kalian langkah pertama kita apa? Menentukan molaritas dulu ya. Menentukan apa dulu? Mol SO4. Mol ya, Amin. mol SO4-nya dulu. Bagaimana cara menentukannya? Mol sama Ada yang lupa? Pertama, karena ini adalah persamaan kimia senyawa ion, ya, dan yang ditanyakannya adalah molaritas dari ion tersebut. Nah, pertama-tama kalian harus membuat reaksi ionisasinya dulu. Ya, dia terion menjadi apa? Oke. Coba ya. Kan ada 2 senyawa ya. Satu CuSO4, satu lagi apa? Al2SO4 3 kali. Ya, kita tulis dulu persamaannya. Persamaan reaksinya yang untuk CuSO4. CuSO4 berarti dia aqueous ya. Terus aqueous di sini dia akan terurai menjadi apa? Ayo, CuSO4 akan terion menjadi kation anionnya apa? Kationnya apa? Kation apa? Kation itu berarti ion yang bermuatan positif ya. Kation, ion yang bermuatan positif. Anion berarti dia apa? 4CO. Yang bermuatan negatif. Gimana?
CO positif. Cu, 4 pasti dia kan CO. terurai. Sebentar. C- Dia kan terurai menjadi Cu dan apa? SO. SO4 ya. 4. SO4 kan. Nah, Cu ini udah kita hitung ya nilai ininya. Kita hitung udah sama belum jumlah atomnya? Cu di sini 1, S di sini 1, O di sini 4. Sama ya. Nah, sekarang kita tulis muatannya. Ya. Kalau misalnya kalian tidak tahu muatan dari apa? Muatan dari molekul seperti ini, ya, kalian ingat dulu Cu. Cu ini muatannya berapa? Taunya muatan dari apa? Tahu Cu ini bermuatan berapa? Tahu Cu ini muatannya berapa dari mana? Ngerti nggak pertanyaannya? Cu ini muatannya berapa? Kita bisa tahu dari mana? Eh, Ayo coba diingat-ingat lagi. Dari elektron valensinya. Ya, elektron valensinya berapa? Dia termasuk golongan berapa di sistem periodik? Cu, coba. Ada yang punya ini enggak? Coba lihat tabel periodiknya. 1B, Bu. 1B. Cu termasuk 1B. Iya, Bu. Elektron valensinya berapa? Nah, kalau dia golongan A, kita gampang ya. Kalau senyawa-senyawa golongan A itu kan elektron valensinya itu menunjukkan kalau dia golongan 1 sampai 4 gitu ya, berarti dia akan sebagai donor elektron gitu ya, memberikan elektron sehingga dia muatannya positif. Sedangkan kalau golongan dari 5 ke 7 gitu ya, 5 ke 7A dia sebagai akseptor elektron, dia yang menerima elektron gitu kan. Tapi kalau untuk golongan B itu sifatnya agak berbeda ya dari golongan A. Tapi kalian ingat aja ya, Cu itu muatannya 2+. Nah, untuk beberapa atom ada yang muatannya berbeda-beda ya, tergantung dia berikatan dengan senyawa apa. Contohnya Pb. Pb itu ada yang Pb2+, ada yang Pb3+. Beda-beda ya, tergantung dari ikatannya dengan senyawa apa. Kan ada PbNO3. Tuh kan, jadi beda-beda. Nah, untuk yang ini, senyawa ini, Cu itu dia muatannya 2+ ya, berarti dia memberikan dua elektron ya kepada si SO4 ini. SO4 ini muatannya 2-, seperti itu. Oke, jadi yang reaksi-reaksi, misalnya kalian nggak bisa paham, nggak bisa menganalisa dari tabel periodik, nggak apa-apa, tapi ini sepertinya ini gampang diingat ya. Kalau saya kan sukanya ingatnya kayak gitu ya. Cu2+, tinggal diingat-ingat aja kalau misalnya SO4 ini kan anion ya. Anion dia beri 2-. Otomatis kationnya itu harus sama kan? Muatannya itu kan positif negatif kayak gini kan harus sama ya. Kalau di sini negatif 2 berarti di sini positif 2 gitu. Harus sama nilai kiri kanannya. Nah, kalian coba ini aja ya. Sebenarnya kan ini
senyawa ion-ion ini kan nggak terlalu banyak. Jadi menurut saya bisa lah, bisa diingat-ingat gitu. Oh kalau Cu itu berarti muatannya 2+, SO4 tuh 2-. Misalnya kayak H2SO4 gitu ya. Nah itu kan dia akan terurai menjadi H dan SO4 kan. Ya, dia akan terdisosiasi menjadi H dan SO4. SO4 ini berapa? Ingat aja, muatan dari SO4 itu 2-. Kalau kita jelasin kenapa bisa 2-, nanti panjang ya ceritanya. Jadi untuk keperluan materi saat ini, coba kalian ingat aja. Kalau kalian biasanya sering-sering mencoba soal, kalian akan ingat gitu ya. Kalau SO4 itu 2-. Kalau H itu muatannya +1. Ya. Nah, kita coba hitung atom. Nah, H-nya harusnya ada 2, sedangkan di sini 1. Maka di depannya harus kita tulis koefisiennya 2. Ya, kan reaksi kiri sama reaksi kanan, jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Itu prinsip dari suatu persamaan reaksi ya. Kan jumlah mol sebelum reaksi harus sama dengan jumlah setelah reaksi, bukan jumlah mol. Jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Nah, kita lihat SO4-nya sudah 2-. Ini contoh ya, contoh yang lain. Contoh anion SO4 bisa berikatan dengan kation yang lain seperti itu. Jadi diingat, SO4 itu muatannya 2-, Cu itu muatannya 2+. Nah, kemudian ini baru 1 ya. Baru 1. Nah, kalau Al gimana? Al 2 SO4 3 kali. Dia akan terurai menjadi apa? Al yang pasti ini SO4 ya. Karena ini kan anionnya SO4. Nah, SO4 di sini pasti Al kan? Nah, pertanyaannya sekarang koefisiennya yang harus kita samakan. Karena kan jumlah atom senyawa-senyawa sebelum bereaksi harus sama dengan setelah bereaksi. Nah, SO4-nya harus 3 kali. Berarti di depannya kita kasih koefisien 3 ya. Ini -2 kan? -2. -2 itu kan muatan SO4 itu -2. Nah, kalau Al berarti di depannya 2. +2. Nah, ininya plus. berapa? Muatannya berapa? Plus berapa? +2. Kan harus sama ya, muatan kiri plus berapa? 3 Bu, 3 ya. 3 plus ya, muatannya 3 plus. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika ada reaksi disosiasi itu, pertama-tama tulis dulu penguraian atom-atomnya, mana yang kation, mana yang anion. Kemudian tulis muatannya. Nah, setelah tulis muatannya seperti ini ya, muatannya yang SO4 itu -2. Yang ini, kalau nggak tahu bisa ditunggal dulu ya, karena kita menyesuaikan dengan anion dan kation. Misalnya seperti tadi, saya juga lupa Al berapa muatannya, tapi kita ingat SO4 itu -2, ingat muatannya, lalu kita tambahkan koefisien. Ini ya, koefisien ini gunanya untuk biar sama kan jumlah atom yang kanan dan kiri. Di sini kan jumlah atomnya SO4-nya 3 kali. Di sini kita bisa uraikan menjadi 3 SO4 gitu kan. Nah, kemudian yang Al jumlahnya 2. Di sini karena dia sudah terdisosiasi ya, Al berarti koefisiennya harus dikali 2 di sini agar sama dengan jumlah yang di sini ya, jumlah atomnya 2, berarti kali 2. Nah, sekarang setarakan lagi adalah jumlah muatannya ini. Gitu. Ketika di sini 3 kali -2 berarti -6 ya. Di sini berarti 2 kali berapa? Agar nilainya sama dengan 6. Ternyata dikali 3. Jadi muatannya 3 plus, yang ini 2-. Dan kan setara ya. 2 kali 3 plus
Berarti plus 6 ya. Yang samping lagi 3 kali min 2. Min 6. Jadi setara ya. Ini atom-atomnya. Dah. Ini udah dapat. Penguraiannya sudah dapat. Kemudian apa lagi? Kita udah tahu. Kan yang ditanyakan molaritas dari ini ya. SO4 ini ya. Nah, selanjutnya tahapannya apa? Kira-kira apa tahapannya? Nah, masing-masing mol aja, nggak harus langsung ke gram. Berarti kita harus tahu mol, ya, mol SO4 2- dalam senyawa CuSO4 dan mol SO4 2- dalam senyawa Al2SO4 3 kali. Ya, nah kita ingat bahwa bentar. Nah, kita kan sudah tahu kalau di sini perbandingannya sama ya. 1 mol kan dalam persamaan kimia itu koefisien seperti ini ya, koefisien senyawa itu menunjukkan jumlah molekul yang yang bereaksi gitu ya, seperti ini. Ini 1, 1, 1, berarti ya kalau tidak ada nilai koefisiennya sama dengan 1 dengan 1. Berarti yang ini, yang kalau yang di bawah Al2SO4 3 kali itu 1, 2, 3 perbandingannya ya. Jadi kita tulisnya gimana ya? Kita tulisnya 1 mol, dihapus dulu. Kok nggak bisa? Nah, yang untuk SO4 ini CuSO4 ya. Berarti Cu2 plus SO4 2-. 1 mol CuSO4 itu akan bereaksi ya dengan 1 mol Cu2 plus dan 1 mol SO4 2-. Kalau sudah diketahui seperti ini kan molnya berapa? Nah, CuSO4 kan diketahui molarnya 0,64 molar ya. Kemudian volumenya 2 liter ya. Volumenya 2 liter. Molnya berapa? Kalau diketahui seperti ini. Kalau untuk CuSO4 ya. Untuk CuSO4 molarnya 0,64, volumenya 2 liter. Molnya berapa? Ini kita hapus yang sebelah sini ya. Ya, Bu. Nah, CuSO4 yang terdisosiasi menjadi Cu2 plus SO4 2-. Perbandingan koefisien suatu persamaan reaksi itu sama dengan perbandingan molnya. Berarti ini kan karena tidak ada koefisien di depannya, berarti sama-sama 1 ya. Berarti 1 mol CuSO4 itu setara dengan 1 mol Cu2 plus ditambah 1 mol SO4 2-. Nah, yang diketahui kan sekarang CuSO4 ya. CuSO4 dia tuh molaritasnya 0,64, volumenya 2 liter. Molnya berapa? Kita balik 0,64 dibagi 2, Bu. Ya, itu rumusnya dari apa? Ingat ya, rumus molar tuh M molar ya sama dengan mol per liter ya. Berarti untuk mencari mol M dikali
liter. Ya, jadi kalau ada persamaan seperti ini, misalnya dicari mol ini, nah yang si liter ini pindahkan ke atas, ke ruas ke sini. Jadi kali seperti itu ya. Jadi liternya dikali M sama dengan mol sama dengan liter dikali M. Berapa coba? Sama dengan, ingat ya prinsip dari apa nih pindah ruas seperti ini. Kalau ada di sisi sebelah kiri, sebelah kanan misalnya liter, kalau pindah ruas ke kiri dia menjadi kali, bukan dibagi lagi ya, tapi kali. Pindah ruas tuh seperti itu. Kalau misalnya dia di sebelah sini kali, ya misalnya senyawa, misalnya ini persamaan A sama dengan B per X, gitu ya. Kalau yang ditanya adalah B sama dengan, ini kita pindah ruas ke sini, A dikali X, gitu. Kalau misal yang ditanya adalah X, ya, berarti kan X ini pindah ruas ke sini, ke kiri, A pindah ruas ke bawah. Jadi X sama dengan B per A. Gitu. Jadi kalian nggak usah pusing lagi. Kalau saya satu rumus, udah tahu satu rumus, kita tinggal pindah-pindah ruas ya. Ini matematika dasar ya, matematika dasar, dan saya kira masih banyak yang bingung kalau misalnya ada seperti ini. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya ada persamaan, semuanya persamaan rata-rata seperti ini kan, persamaan jangan X atuh. Saya ulang ya. Jika ada persamaan A sama dengan B per C, ya. Kalau ditanya B berapa, maka caranya adalah pindah ruas. Pindah ruas C ke atas, ya. Berarti B sama dengan A dikali C. Ya, sama aja C kali A atau kali C. Kalau misalnya yang ditanya adalah C, ya, C sama dengan, berarti C itu kan pindah ke sini, ya. C yang A pindah ke bawah. Jadi C sama dengan B per A. Jadi gitu aja ya, pindah-pindah ruas, pindah ruas. Nah, maka yang ini juga sama. Yang tadi kan, kalau misalnya rumus awalnya molar sama dengan mol per liter, maka mol itu kalau ditanya mol berarti liternya pindah ke ruas ke atas ya, jadi dikali molar dikali liter, sama dengan molarnya berapa? 0,64 dikali 2, jadinya berapa? 1,28 mol ya. Mol per liter. Mol aja. Kan liternya iya. Mol aja kan ini udah habis kan. 2 itu kan apa? Ini kan liter. Mepet-mepet ya nulis di sini itu. Oke, ke sini ya. M sama dengan mol per liter, ya. Mol per liter. Mol sama dengan, pindah ruas ya, ini ke sini, M dikali liter. Nah, M-nya berapa? M-nya adalah 0,6 mol. Satuannya apa? Mol per liter. Molar kan satuannya mol per liter. Dikali 2 liter. Nah, ini kan kalau ada di yang satu ruasnya di atas, yang satu ruas di bawah kan tinggal kali silang ya. Habis gitu. Coret-coret habis, nggak ada satuan liter lagi. Menjadi 1,28 mol. Sama kan? Ini mol, ini mol. Gitu. Jadi jangan sampai salah satuan lagi. Karena ini sudah dihabis, liter dibagi liter habis. Biasanya dicoret kata orang kan. Gitu. Dicoret itu artinya apa? Habis, udah dibagi. Liter bagi liter kan habis. Seperti itu. Nah, yang 1,28 mol itu baru mol CuSO4. Nah, kalau yang Cu berapa molnya?
Gimana? Itu baru mol CuSO4. Sekarang yang ditanyakan adalah mol SO4-nya. Kira-kira gimana caranya? Mol per MR nggak, Bu? Sama yang tadi, Bu. Gimana? Mol per MR, mol SO4 Mol, dibagi sebentar saya hapus dulu ya. Ini. Nah, gimana Pak Andi? mol dari SO4 2-min dibagi MR nggak, Bu? Dibagi MR. Iya. Untuk mencari gramnya berarti. Ya, untuk mencari gramnya. Ada yang lain nggak? Pendapat yang lain nggak? Kan kita udah tahu nih. CuSO4 itu berarti jumlahnya berapa gram tadi? Berapa gram? Mol gitu ya, 1,28 mol. Satu 1,28 mol. Kalau CuSO4 sama SO4 2-min, molnya berapa? Pusing ya? 1,28 dibagi 2 nggak, Bu? 1,28 dibagi 2. 2, alasannya apa, Pak? Nah, rumusnya kan harusnya kalau ditanya molaritas dari SO42- itu kan berarti mol Mol per liter. SO42- dibagi apa? Liter ya, Volume. volume atau liter. Nah, pertanyaannya sekarang molnya udah ketahui belum? Mol SO4-nya udah tahu belum? Tadi kan, Bu, 1,28. 1,28 ini mol CuSO4. Yang kita cari tadi adalah mol CuSO4. Sedangkan mol dari SO4 kan beda. Kan pengertian dari mol adalah apa? Satuan ya. Banyaknya suatu zat. Zat itu apakah senyawa, apakah ion? Ini kan kalau ini berarti ion ya. Beda kan harusnya karena atomnya juga beda. Coba dipikirkan lagi. Kira-kira gimana ini? Kalau nyerah kita lihat kuncinya aja ya, kunci jawaban.
Nah, ini ya kunci jawabannya. Coba, tadi sama ya langkah kita. Pertama kita harus tulis dulu reaksi penguraian dari kedua senyawa tersebut. Ini udah tadi ya. Dah, Cu-nya terurai menjadi 2 plus, SO4 menjadi 2 min. Kemudian Al2SO4 3 kalinya menjadi 2 Al3 plus ditambah 3 SO4 2 min. Nah, setelah itu tentukan jumlah mol SO4 dari masing-masing sumbernya. Ada 2 sumber katanya ya. Ada yang dari Cu, ada yang dari Al. Caranya gimana? Caranya dia dikalikan. Coba dipahami ini. Kira-kira ini kenapa dia bisa dikalikan seperti ini rumusnya? 2 liter dikali 0,64 mol CuSO4 dibagi 1 L. Ini mol apa molaritas? Molaritas kan M. Tapi dia di sini mol ya. Oke, dia menganggapnya dalam 1 liter CuSO4 kali 1 mol SO4 2 min per 1 mol. Jadi sama ya, berarti sama dia ya. Yang kita cari tadi. Nah, kita kan sudah dapat nih tadi. Oke, saya paham. Saya pula yang bingung. Itu pakai rumus yang per 1000 mili itu bukan sih, Bu? Bisa. Nah, tapi kita ingat ini dulu ya. Ya, saya kurang paham kalau rumus buku. Nah, kita ingat bahwa yang tadi ya, perbandingan mol, perbandingan koefisien dari senyawa dalam reaksi ini kan berarti kan 1 ya. 1 mol CuSO4 setara dengan 1 mol Cu2 plus dan 1 mol SO4 2 min. Tadi kan kita sudah mencari ya, mol dari CuSO4 itu berapa? Dapat ini tadi 1,28 yang hasil dari sini ya. Mol CuSO4. Oke. Nah, setelah itu kita setarakan. Ternyata 1,28 mol CuSO4 itu ya setara berarti jumlah Cu-nya juga 1,28 mol karena di depannya kan koefisiennya 1 ya. Berarti reaksinya itu sebanding gitu. 1 mol CuSO4 akan terurai menjadi 1 mol Cu2 plus dan 1 mol SO4 2 min. Misal kalau CuSO4-nya 1,28 otomatis Cu-nya juga 1,28 mol dan SO4-nya juga 1,28 mol. Ini kebetulan sama karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, benar ya tadi ya Pak Andi ya, 1,28 mol. Nah, baru didapat mol dari SO4 2 min itu 1,28 mol. Molarnya berapa? 1,8 mol per liter ya. Berarti 1,28 dibagi 2. Benar enggak? Sama dengan 6, berapa? Kok 6? Benar ya? 0,64 ya? 0,64 molar. Untuk yang SO4 dari CuSO4. Nah, baru 1 ya. Kan CuSO4-nya ada 2 nih. Ini baru satu yang dari ini CuSO4 ya. Di sini saya tulis hasilnya di sini ya. CuSO4 ini jumlah SO4-nya juga 0,64 molar. Kalau di sini, kalau ini berbeda ya, karena koefisiennya berbeda. Nah, coba kita cari. Bingung ya? Ini karena nulisnya nggak teratur juga nulisnya. Pindah-pindah.
Nah, ini baru yang molaritas dari SO42- yang berasal dari Cu ya. Kalau yang ini gimana? Tadi kan reaksinya Al2SO4 3 kali itu terurai menjadi 2Al3+ ditambah SO4 di sini ya, 3 SO4 2-. Gitu kan tadi ya. Nah, ini udah diketahui kalau Al2SO4 itu 0,27 molar. Nah, pertanyaannya mol dari SO4-nya berapa? Itu enggak sih? Nah, kita cari dulu mol Al2SO4 3 kali. Nah, yang tadi M sama dengan mol per liter, berarti mol sama dengan M dikali liter, sama dengan 0,27 dikali 2, sama dengan berapa? 0,54 ya? 0,54. 0,45 mol. Nah, ini baru mol si Al2SO4 3 kali ya. Sekarang molnya itu, mol dari SO4-nya berapa? Nah, kita balik lagi ke reaksi Al2SO4 3 itu 2 Al3+ ditambah 3 SO4 2-. Salah 2- ya. Nah, ingat ya, perbandingan koefisien. Koefisien berarti angka yang di depan senyawa itu merupakan perbandingan dari mol. Kalau Al2SO4 berarti koefisiennya tidak ada angka, berarti sama dengan 1 ya. 1 itu sebanding dengan, ini koefisiennya berapa? Al3+ koefisiennya berapa? 2, dari sini ya. 2 Bu. itu sama dengan, ini berapa? SO4 2-. Koefisiennya yang ini ya, berarti 3. Nah, perbandingan koefisiennya itu sama dengan perbandingan mol. Berarti 1 mol sama dengan sebanding dengan 1 mol Al2SO4 3 kali sebanding dengan 2 mol Al3+ sebanding dengan 3 mol SO4 ya. Nah, ini kan perbandingannya. Ternyata si Al2SO4 3 kali itu mol yang sebenarnya, nilai mol yang sebenarnya 0,54 gitu. Berarti mol dari SO4 berapa? 1,62 Bu. 1,62 dapat dari mana Pak? 0,54 dikali 3 mol Bu. Kali 3 ya, dikali 3 Iya. mol, 3 dikali 0,54 sama dengan 1, berapa? 62 ya? 62. Nah, 1,26 mol. Nah, kan udah dapat nih. Ini berarti mol dari si Al ya. 1,62 kita terus ke atas. Ini 1,62 mol ya. Ini M-nya mol bukan M. Mol. Ini mol. Aduh. Nah, tinggal ditambahkan ya. Berarti jumlahnya total SO4 2- dalam larutan itu adalah yang tadi, yang ini ya, yang di sini ya. Mol dari CuSO4 berarti 0,64 ditambah 1,62. Oke, berarti ini tadi ya, ini ditambah ini ya. Sama dengan berapa ini? Enam 2,26 bukan? Total mol SO4 2-. 2,26 bukan? Ya Bu.
Ya, 2. Benar ya? Saya cuman nggak ngitung pakai kalkulator loh. Ini molnya, berarti molarnya sama dengan 2,26 dibagi 2. Sama dengan berapa? 2 ini kan liternya ya. 2,26 mol dibagi 2 liter sama dengan 1,13 3. mol per liter. Seperti itu. Sama nggak hasilnya? Saya kalau ada soal, saya jarang ya lihat kunci jawaban dulu. Jadi saya juga ini ketemu di buku, saya coba ngerjain sendiri, nanti dicocokkan. Benar nggak hasil buku? Coba ya, betul nggak? Beda ya. Di sini adalah 1,45. Bedanya di sini, bedanya di yang mol, yang ini bedanya ya. Bedanya di mol yang dari Al2 SO4 162 dia. Sama kita 162. Beda, Bu. Itu Oh, ini 0,64 tadi. kita 0, 64. Harusnya kan. 1,28 ya sama dia di sini ya. Iya. Yang ininya sama ya. Yang ini sama ya. Yang ini sama, yang dari AL2 sama, yang dari ini beda, yang dari ini kok 054. Oh, ini salah saya, bukan di sini tadi ya. Makanya ini catatan yang sebelumnya udah dihapus. Berarti kita salah ngitung yang tadi ya. Mol yang CuS4 ini kita salah tadi. Ya, kita coba hitung lagi. Ini benar ya. Ini coba di screenshot yang CuSO4 yang untuk AlSO43 kan sama ya, 1,62 mol. Ini sama ya. Ya, sama. Coba di screenshot yang ini, kita salah di CuSO4-nya. Saya coba lagi. Oke. Jadi dosen itu tidak selalu benar ya. Ada kalanya salah. Sering malah salah. Apa-apa Bu, manusia. Karena saya juga udah lama nggak ngerjain hitung-hitungan kayak gini, jadi belajar lagi. Jadi ngasih soal ke kalian sambil saya juga belajar sebenarnya. Ya apa-apa, makanya kalau salah, di sanalah kita proses belajarnya. Tahu salah. Jadi istilahnya kunci jawaban itu untuk cross check ya, cross check apakah pemahaman kita udah benar atau belum. Tadi 1,62 tetap saya tulis di sini ya, 1,62 udah dapat, yang salah yang ini ya. Nah, kita coba lagi yang Bismillah. Jangan salah. CuSO4 itu menjadi Cu plus ya, ditambah SO4 2-. Oke, koefisiennya sama-sama 1 ya. 1 mol CuSO4 setara dengan 1 mol Cu plus setara dengan 1 mol SO4 2-. Oke, nah kita hitung mol yang sebenarnya dari CuSO4 ini. Nah, dia yang diketahui molarnya adalah 0,64 molar. Liternya berapa? Volumenya 2 liter. Nah, mol sama dengan molar dikali volume ya, liter ya. Sama dengan 0,64 molar dikali molar per liter, mol per liter ya. 0,4 molar itu kan sama dengan mol per liter dikali dikali liter. Liternya berapa? 2. Ya, 2 liter ini habis, satuan liternya habis.
sama dengan 1,28 mol. Oke. Nah, ini tadi kayaknya salahnya kita dibagi lagi tadi ya. Oh, harusnya tadi saya Tadi tahu tuh ini, salahnya Bu, di mana. Langsung saya bagi penjumlahan. 2 ya kan sama liter Iya, ya. Bu. Padahal kan kita jumlahkan dulu molnya ya. Iya, Bu. Kita jumlahkan molnya dulu baru kita bagi liter. Oke, salahnya di sana tadi. Oke. Nah, berarti ini sama kan, ini kesetaraannya kan 1 banding 1 semua ya. Berarti si SO4 ini juga 1 kali 1,28 mol. Sama juga dengan 1,28 mol. Nah, baru kita tambahkan dengan ini kan mol SO4 2 kali dari si CU ya. Sekarang yang dari AL tadi 1,62 ditambah yang dari AL. AL SO4 3 kali ini berapa? 1,62 mol ya. Oke, kita tambahkan berapa ini? Jadi jangan langsung, tadi kan saya langsung dibagi 2 ya dengan volume, harusnya dijumlahkan dulu molnya. 2,9. 2,9 ya. 2,9 ya, 2,9 mol. Dah, total mol SO4 2 min. Itu oke, udah dapat totalnya 2,9 berarti molarnya sama dengan 2,9 mol dibagi 2 liter, ya kan? 2 liter sama dengan 1,45 molar. Ini hasilnya ya. Sama? Alhamdulillah sama. Seperti itu ya. Misal kalian, saya tuh selalu bingung kalau misalnya ini ya, tiba-tiba aja 2 dikali ini saya nggak bisa, tipikalnya nggak bisa mencerna kalau seperti ini ya, karena saya nggak tahu asal muasalnya seperti apa. Kalau saya orangnya apa ya, kayak diurai gitu loh, diurai satu-satu dulu. Karena kan saya urai satu-satu dulu kan, perbandingan mol gitu ya. Saya pahamnya seperti itu. Tapi terserah kalian ya, kalau kalian bisa, ini kan dia orangnya shortcut gitu ya, bisa pintas, oh ini kali ini bagi ini, kalau saya nggak bisa. Jadi terserah kalian. Yang penting apa? Hasilnya sama gitu. Oke, jadi ini tergantung dari cara berpikir kita ya, cara berpikir kita. Nah, baru soal yang A. Coba ada yang mau ditanyakan nggak yang ini dulu? Coba. Bikin lapar ya ternyata mikir nih. Langsung apa ya? Padahal otak yang berpikir tapi perut yang lapar. Kayak ada yang kurang paham nggak atau kurang paham semua? Maaf ya kalau saya menjelaskannya agak belibet, karena saya memang harus diuraikan satu-satu dulu. Dan ini karena tempat kita terbatas ya, mau nulis pun. Jadi catatan yang sebelumnya udah kehapus, yang ini belum. Semoga nanti pas rekaman ini ya, paham ya. Nanti diulang lagi. Nah, soal yang satu lagi kan kita udah dapat nih molarnya berapa. Yang ditanyakan adalah ppm, kalau diubah ke satuan ppm. Tadi kan konsentrasinya 1,45 molar ya. Molar itu apa? Mol per liter kan? Ya kan? Berarti kalau mol per liter itu sama dengan gram dibagi mr dibagi L. Betul nggak? Ini kita uraikan rumus ya. Jadi satuan kita kan dapat tadi 1,4 molar. Pertanyaan kedua B kan B. Yang B kan berapa ppm? Itu kan berapa konsentrasinya jika dinyatakan dalam ppm. Nah, pertama kita uraikan dulu ya. Molar itu apa? Molar itu kan mol per liter.
Nah, 1. Nah, terus kita uraikan lagi. Mol itu apa? Mol itu gram per mr. Ya kan? Sampai di sini paham nggak? Nah, sedangkan ppm itu kan miligram per liter ya. Benar nggak? Jadi bagaimana caranya kita membuat gram, satuan gram per mr per liter ini menjadi satuan miligram per liter. Harus gimana? MR-nya kita hilangkan dulu ya. Bagaimana? MR-nya harus kita hilangkan. Berarti kita harus kali dengan MR si SO4 2- tadi. Nah, kalau gram ke miligram kan tinggal kita ini kan ya, kita kali 1000 ya. Kan apa satuannya. Nah, berarti kan tadi berarti gramnya berapa? Tinggal dikali MR aja kan sebenarnya ini. Ya, untuk menghilangkan MR-nya berarti satuannya itu 1,45 mol per liter dikali MR ya. MR dari MR dari SO4 ini tadi 96 kan per. Ya itu aja. Kan dia satu MR itu kan satuannya apa? Satuannya adalah gram per mol kan? Satuan dari MR atau MM. Ingat ya yang kemarin dulu banget, enggak dulu banget juga sih. Satuan dari MR atau MM, massa molekulatif atau massa molar itu kan apa? Gram per mol ya. Kita masukin aja satuannya di sini gram per mol dikali kita ingin menjadikan ke menjadikan dia ke miligram berarti kita kali 1000. Nah, oke. Mol dengan mol coret. Kemudian dari gram ini karena kali 1000 kan miligram. Di bawahnya harus kali 1 gram ya untuk menghilangkan gram ini. Nah, jadi sama dengan 1,45 kali 96 berapa? Coba 1,45 kali 96. 139,2 Bu. 139,2. 133 berapa? 139,2. Kali berapa? 1,45 dikali 96 itu hasilnya 139,2. Hasilnya 139 ya. Ya, 0,2. 0,2 dikali 1000. Kan 1000-nya belum dikali ya. Berarti kan 139,2 dikali 1000 ya kan? 1000-nya belum kan tadi? Ini 1000 ini kan untuk mengubah satuan ke miligram ya. Berarti sama dengan berarti sama dengan ini di kok malah gini ya? Oke. Jadi ini kita pangkatkan ya. Kalau ini kan berarti 1,39 kali 10 pangkat 2. Ini aja ya yang 139 ini kalau dipangkatkan dikali 10 pangkat 1000 ini kan 10 pangkat 3 kan? Sama dengan 1,39 kali, kalau ada perkalian pangkat 10 ini berarti pangkatnya dijumlah ya. Pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 5. Satuannya apa? Miligram per liter atau sama juga dengan ppm ya. Sama dengan 1,39 10 pangkat 5 ppm. Oke. Nah, ini ribetnya sebenarnya satuannya doang ya. Intinya mah tinggal dikali dengan MR-nya aja. Oke.
Semoga paham ya. Nanti saya coba kita bikin Telegram ya, Telegram. Oke. Tapi kalau YouTube kayaknya nggak apa-apa juga ya, internal aja, internal kita. Oke, nantilah saya coba diskusikan dengan Pak Hendy. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya mohon maaf, ini udah habis kan waktunya? Ya. Ya, Bu. Saya mohon maaf, jadi kalau ada salah, memang ada salah ya tadi ya. Oke, salah dalam penyampaian, kekurangan dalam penyampaian, atau ada yang kurang berkenan. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.